Semoga yang hadir pada kesempatan ini ada Gilbert, kumaha macana Gilbert, ada Gilbert, Nuraini, Penny, Yusi, kemudian ada Nur Aziza, Sipa. Ini kok bajunya ada yang samaan ya? Emang kalian kalau hari ini pakai baju itu ya? Abis media pembelajaran, Bu. Kan pakai abis baju ini. Nadia. Iya. Oh, Jadi kuliah belum sempat. kuliah Bu Nadia pakai baju itu gitu. Ya, jadi seragam sekarang. Jadi Lanjut ke seragam. MK Ibu ya. Ya, tapi Mia mah udah ganti kostum ya? Iya Bu, udah ganti. Oh, udah ganti. Tiara, Nadia, Tita, sama Roni boleh kameranya dinyalakan. Oh, berarti saya hari ini sedang bertemu dengan Ibu Bapak Guru ya, calon Ibu dan Bapak Guru. Oh, jadi pakai seragamnya sudah dari semester ini, 5? Dari semester 4, Bu. Oh, semester 4. Ya. Oh, jadi sudah membiasakan untuk memakai baju guru ya, karena kalau jadi guru SMP, SMA, nanti itu ada seragam yang hari ini warna apa, hari kedua warna apa. Baguslah, jadi sudah terbiasa. Oke, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkenan hadir di perkuliahan Filsafat Pendidikan untuk pertemuan yang ketiga. Kalau minggu lalu saya meminta bantuan Nur untuk memutar lucky well-nya, tapi pertemuan hari ini sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah disepakati. Pertemuan hari ini adalah bagian saya untuk menyampaikan materi dengan judul materi yang sama, yaitu pengertian filsafat dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Sudah siap semuanya, Ibu Bapak Guru? Sudah siap? Siap ya? Ya, Bu. Jadi izinkan saya, di sini ada Ibu Penny, Ibu Yusi, ada Ibu Nur, Ibu Elsa, ya semuanya udah siap nih jadi ibu guru. Yang mudah-mudahan semester 7 nanti, jadi kalian 1 tahun lagi nih akan PLP. Jadi kalau sekarang semester 5, mata kuliah pembelajarannya masih pembelajaran yang sifatnya teoritik. Nanti semester 6 ada micro teaching, kalau tidak salah kalian ngajar kecil-kecilan, dan semester 7 siap tidak siap kalian akan diterjunkan ke sekolahan untuk menjadi ibu dan bapak guru. Jadi nanti bisa jadi Penny di SMA jadi ibu Penny, Elsa nanti juga di Elsa misalkan di SMK, Elsa bakal aratoheun sa komo di SMK nu lalaki hungkul maresep nanti ketemu ibu-ibu yang cantik dari PPKN. Komo lamun nu lalaki di SMK yang perempuan, biasanya ada ketertarikan dan membuat semangat baru bagi siswa untuk bertemu dengan guru-guru PLP yang masih muda. Hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul yang sama, dan sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan bagi yang hadir pada kesempatan kali ini untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing. Saya persilahkan untuk berdoa, mangga. Oke, sudah siap ya kuliah mata kuliah filsafat pendidikan? Semuanya siap ya? Jadi tidak hanya diri kalian saja yang menghadap ke gadget, tapi semuanya mulai dari raganya, jiwanya, pikirannya, hatinya ada di mata kuliah filsafat pendidikan. Jangan dulu jalan-jalan kemana-mana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, filsafat dan filsafat pendidikan. Kemudian yang kedua, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Dan yang ketiga, hubungan filsafat dengan program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita awali dari filsafat itu sendiri.
Filsafat ini terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari istilah philos dan sophia. Philos sendiri berarti cinta, dan sophia itu berarti kebenaran, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Dengan demikian, arti filsafat adalah cinta akan kebenaran atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Itu definisi filsafat secara istilah. Plato dan Aristoteles, yang tidak lain adalah filsuf Yunani di zamannya ketika itu, mengemukakan bahwa filosof itu adalah para pencinta visi kebenaran atau lover of vision of truth. Jadi yang mempelajari filsafat atau orang-orang yang berfilsafat itu dikatakan sebagai seorang filosof. Demikian pula Aristoteles menjelaskan tentang arti filsafat. Menurutnya, filsafat adalah penyelidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang sebab-sebab dan prinsip-prinsip pertama yang menjadi asal-usul segala sesuatu. Nah, sedangkan dalam posisi keilmuan, filsafat itu dikatakan sebagai mother of science, induknya dari segala ilmu yang ada. Jadi hari ini Gilbert misalkan pernah belajar ilmu politik, ilmu negara, ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu matematika, dan ilmu apapun itu karena ada proses berfilsafat dari manusia. Jadi yang mencari pengetahuan yaitu adalah para filosof yang nantinya akan melahirkan banyak ilmu yang hari ini kita pelajari. Nah, kemudian Harold Titus mengemukakan bahwa pengertian filsafat itu sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep. Dan yang kelima, sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Itu penggambaran mengenai apa pengertian filsafat berdasarkan pendapatnya Harold Titus. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, filsafat mencoba untuk memberi penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca atau pelajar dengan mekanisme dan tatanan yang logis, sistematis, komprehensif, dan universal. Jadi berfilsafat itu adalah bagaimana kita sebagai manusia untuk berpikir dengan mekanisme dan tatanan yang logis, sistematis, komprehensif, dan universal. Oke, balik lagi. Hasil pemikiran filosofis dapat dijadikan sebagai pondasi bagi segala lapangan hidup manusia. Demikian pula filsafat psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, fisika, matematika, biologi, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada. Jadi ilmu-ilmu yang ada hari ini merupakan hasil dari berfilsafat para filsuf-filsuf yang mengkaji tentang suatu keilmuan. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan berpikir filosofis? Jadi bagaimana seorang manusia atau seorang ilmuwan berpikir secara filosofis? Di sini ada pendapat dari Jujun Esri Sumantri yang mengatakan ada 4 karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai pola pikir yang filosofis. Yang pertama, radikal.
Berarti radikal itu bebas ya. Beradikal itu bukan maksud keras di sininya, bukan. Jadi cara berpikirnya itu radikal, bebas. Yang kedua, sistematis, berarti berurutan. Yang ketiga, universal atau menyeluruh. Dan yang keempat, mendasar. Jadi ada 4 karakteristik bagaimana seorang manusia atau para filsuf berpikir secara filosofis. Mulai dari radikal, kemudian sistematis. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu apa yang menjadi pembeda antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri lahir dari cara berpikir filsafat dari para ilmuwannya. Dilihat dari kategori aspek, ya, aspek, kemudian aspeknya ada masukan, proses, dan hasil. Kemudian untuk filsafat, filsafat itu merupakan segala sesuatu tentang pengetahuan manusia. Berarti sifatnya masih universal. Ketika Panandang memikirkan sesuatu yang berkaitan tentang pengetahuan manusia, berarti kita itu ada dalam ranah berfilsafat. Sedangkan ilmu itu aspek tertentu dari pengetahuan manusia. Kalau filsafat itu mengkaji tentang manusianya, sedangkan misalnya ilmu budaya yaitu mengkaji tentang budaya manusianya. Kalau filsafat mengkaji secara umum mengenai pengetahuan manusia, sedangkan ilmu sejarah mengkaji tentang peristiwa yang terjadi di manusianya. Kalau filsafat mengkaji tentang segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan manusia, ilmu biologi adalah aspek tertentu dari atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi bisa jadi dari hal aspek masukan ini filsafat itu masih bersifat universal atau umum, sedangkan ilmu sudah ada ranah khusus yang menjadi objek kajian dalam ilmu tersebut. Yang kedua, proses. Filsafat itu sistematis, komprehensif, dan universal. Sedangkan ilmu asumtif, analitis, prediktif, deskriptif, dan generalisasi. Dari hasil, filsafat menghasilkan karya filsafat dengan model pemikiran tertentu. Sedangkan hasil dari sebuah ilmu, misalnya ada sosiologi, psikologi, biologi, antropologi, ekonomi, dan yang lainnya. Jadi itu sedikit perbedaan antara apa yang ada dalam filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Kita beralih ke filsafat pendidikan. Apa sih itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan salah satu aplikasi pemikiran filsafat untuk mengkaji seluk-beluk pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu salah satu filsafat terapan yang lahir dari filsafat umum yang memang merupakan salah satu aplikasi pemikiran filsafat yang secara khusus mengkaji seluk-beluk pendidikan. Filsafat pendidikan dengan ilmu pendidikan sama atau tidak? Jelas beda. Kalau ilmu pendidikan berarti hasilnya, ya, ilmu yang objek penelitiannya atau objek yang dikaji dalam ilmu pendidikan yaitu pendidikan itu sendiri. Sedangkan filsafat pendidikan salah satu terapan pemikiran filsafat untuk mengkaji seluk-beluk pendidikan. Kemudian yang kedua, filsafat pendidikan berisikan konsep-konsep filsafat yang menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu yang menjadi dasar titik tolak dalam penyusunan suatu sistem konsep pendidikan yang disarankan. Jadi tadi, filsafat pendidikan adalah filsafat terapan. Yang kedua, filsafat pendidikan berisikan mengenai konsep-konsep filsafat yang menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu yang berkaitan dalam sistem konsep pendidikan. Sampai sini bisa dipahami? Saya berasumsi dan saya menganggap kalian sudah paham mengenai filsafat itu apa.
karena kalian sudah ngontrak pengantar filsafat ya, mata kuliah pengantar filsafat, dan mungkin kalian semua yang ada di sini sudah dinyatakan lulus. Jadi sekarang kita langsung ke filsafat pendidikan. Jadi sekali lagi, filsafat pendidikan itu adalah salah satu filsafat terapan yang menjadi salah satu aplikasi pemikiran filsafat untuk mengkaji seluk-beluk pendidikan, yang dimana isinya terdiri dari konsep-konsep filsafat dalam penyusunan suatu sistem konsep pendidikan yang disarankan. Oke, kita lanjutkan. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menggunakan pola berpikir filsafat dalam menelaah objek tentang segala hal tentang pendidikan. Sekali lagi, kita pahami bersama kata per kata apa yang dimaksudkan dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menggunakan pola berpikir filsafat dalam menelaah objek tentang segala hal tentang pendidikan. Berarti apapun yang berkaitan dengan pendidikan itu merupakan objek telaahan yang ada dalam filsafat pendidikan. Dan filsafat pendidikan ini merupakan salah satu filsafat terapan. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa pengertian mengenai filsafat pendidikan. Ini sudah dibahas ya minggu lalu. Yang pertama ada menurut Al-Saibani. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey, dia berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir maupun perasaan menuju tabiat manusia. Dan Imam Barnadib mengemukakan bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Kalau kita melihat dari apa yang dikemukakan oleh Imam Barnadib, justru Imam Barnadib melihat dari kacamata filsafat pendidikan itu merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Kenapa menyamakan sebagai ilmu? Padahal tadi kita tahu bahwa ada yang beda dari apa yang ada dalam filsafat dan apa yang ada dalam ilmu. Hal ini dikaitkan dengan kategori filsafat pendidikan itu sendiri yang merupakan bagian dari filsafat terapan. Kemudian, apa hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan pelaksana pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pengalaman kemanusiaan yang disebut pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan karena adanya kepercayaan bahwa kajian itu sangat penting dalam mengembangkan pandangan terhadap proses pendidikan dalam upaya memperbaiki keadaan pendidikan. Jadi di sini hubungannya filsafat itu kan umumnya
segala hal yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan itu adalah filsafat terapan yang dimana objek yang ditelaah adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Justru ini ada kaitannya karena apa? Pendidikan merupakan pengalaman manusia yang dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi filsafat dengan filsafat pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Manusia sebagai makhluk hidup yang diberikan akal, akal itu harus kita gunakan, harus kita fungsikan sebagai alat untuk berfilsafat. Dan manusia yang hidup sepanjang hayat mulai dilahirkan sampai tutup usia, itu merupakan proses yang sangat panjang untuk mengalami proses pendidikan yang dia alami. Jadi di sini ada keterkaitan akal yang diberikan oleh manusia sebagai alat berpikir dan manusia yang hidup itu mengalami proses pendidikan mulai dari selahir sampai meninggal. Nah, artinya pengalaman yang dimiliki oleh manusia itu harus kita pikirkan dengan alat yang dititipkan atau yang dihadiahkan Tuhan kepada kita sebagai manusia yang memiliki akal. Nah, sekarang kita beralih ke ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat. Yang menjadi ruang lingkup filsafat, pertama, kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua, alam semestanya. Dan yang ketiga, alam sekitarnya. Itu yang dikaji atau yang menjadi bagian dari ruang lingkup filsafat. Berarti ini masih hal-hal yang secara umum. Sedangkan ruang lingkup filsafat pendidikan ada 5. Pertama, hakikat pendidikan itu sendiri. Yang kedua, hakikat manusianya. Yang ketiga, hubungan antara filsafat pendidikan agama dan kebudayaan. Dan yang keempat, hubungan filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Dan yang kelima, sistem nilai norma atau moral. Itulah yang menjadi bagian dari ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, kita bisa melihat dari 2 gambar ini, kalau dalam filsafat ini masih bersifat umum. Kehidupan manusia, kan kehidupan manusia banyak. Dilihat dari segi apa? Ketika yang dikaji dalam kehidupan manusia ini yang dikajinya adalah peristiwa manusia, maka lahirlah ilmu sejarah. Yang dikaji dari kehidupan manusia ini misalnya kebudayaan manusia, lahirlah ilmu antropologi. Sekarang alam semesta misalnya. Alam semesta kan banyak. Yang mengkaji secara khusus bintang-bintang di langit yaitu ilmu astronomi. Alam semesta, ilmu yang mengkaji tentang isi bumi, ada ilmu yang namanya geologi. Jadi filsafat itu masih bersifat umum ya, yang menjadi ruang lingkupnya terdiri dari kehidupan manusia itu sendiri, kemudian alam semesta dan alam sekitar. Sedangkan ruang lingkup filsafat pendidikan ini lebih dititik beratkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Apa itu pendidikan? Apa itu hakikat moral? Kemudian bagaimana hubungan filsafat pendidikan agama dan kebudayaan, hubungan filsafat pendidikan dan teori pendidikan, dan sistem nilai norma atau moral. Itu yang masuk dalam ruang lingkup filsafat pendidikan. Kemudian, apa sih yang menjadi sumber filsafat pendidikan? Tadi kan kita sudah tahu bahwa filsafat pendidikan merupakan filsafat terapan. Ada Ahmad Pariji, sehat Ahmad Pariji? Boim sehat, Boim? Alhamdulillah Bu sehat, izin mengikuti Bu MK Iya, Ibu. sudah jadi Bapak Guru Ahmad Pariji? Belum Bu, tadi baru mengikuti mata kuliah ini Bu Nadia. Berarti sudah siap ya ketika tahun yang akan datang Ahmad Pariji, asal nggak enak Ibu bilang Ahmad Pariji. Kang Boim nih ya, bagi adik-adik angkatannya di sini ada Kang Boim nih. Jadi nanti tahun depan insya Allah siap PLP ya, Boim ya.
Iya Bu, siap. Ya, ini udah siap nih, tegapnya udah bener nih, udah pakai baju guru. Balik lagi, jadi ketika kita berbicara ruang lingkup filsafat pendidikan, ini kaitannya dengan dunia kependidikan. Mulai dari hakikat sampai sistem nilai dan norma. Sedangkan sumber filsafat itu pendidikan itu dari mana? Ini diambil dari 3 hal yang ada di manusia itu sendiri. Mulai dari manusianya, kemudian sekolahnya, dan lingkungannya. Karena ketika kita berbicara pendidikan, ya pasti ada manusia yang tidak lain adalah objek dari pendidikan itu sendiri. Kemudian ada sekolah yang merupakan wadah dari bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Dan yang ketiga ada lingkungan. Ketika kita berbicara pendidikan, pendidikan itu tidak hanya yang sifatnya formal saja yang bisa kita temukan di lingkungan sekolah. Tapi ketika kita berbicara pendidikan, misalnya contoh saja, pendidikan itu kan terbagi menjadi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal berarti pendidikan yang dilaksanakan di ranah persekolahan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Tapi ketika kita berbicara non-formal, ya pendidikan itu tidak dibatasi dari apa yang ada di sekolah-sekolah saja, tapi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan misalnya masyarakat, lingkungan sekitar, teman sebaya, lingkungan organisasi tertentu, itu pun merupakan sumber dari filsafat pendidikan itu sendiri. Nanti kalau sudah habis, join kembali ya. Nah, filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus didasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsanya. Berarti ketika kita berbicara Indonesia, apakah Indonesia punya filsafat pendidikannya? Ada nggak, Sultan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kan di sini filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsanya. Hari Indonesia punya filsafat bangsa nggak? Filsafat Pancasila, Bu. Filsafat Pancasila, artinya filsafat pendidikan kita pun harus berdasarkan apa yang menjadi filsafat bangsa kita. Filsafat merupakan teori umum sebagai landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Sedangkan filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Untuk menjamin upaya pendidikan dan proses tersebut efektif, maka dibutuhkanlah landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan pendidikan di suatu bangsa atau negara. Jadi dalam hal ini filsafat pendidikan itu adalah filsafat yang dijadikan sumber dalam menerapkan sistem pendidikan di sebuah negara atau bangsa. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan karena materi pertemuan hari ini hanya membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Oke, saya tanya atau mungkin dari apa yang hari ini saya paparkan, ada yang sudah nempel di memori Anda atau belum? Dari 3 poin tadi, karena kan kita yang tadi bahas itu pertama, filsafat dan filsafat pendidikan. Yang kedua, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Dan yang ketiga, hubungan filsafat dengan program EPKIP. Kenapa ada hubungan antara filsafat dengan program Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan? Ya karena kita ada di lingkungan fakultas yang notabene dididik dan dilatih untuk menjadi calon pendidik, otomatis kita harus paham mengenai dasar dari apa yang ada dalam filsafat pendidikan. Karena ketika nanti kita sudah ke lapangan, sudah menjadi calon pendidik, sudah bertemu dengan peserta didik yang karakternya bermacam-macam, dan sudah ada di lapangan persekolahan dengan segala dinamika yang ada, maka kita hari ini dibekali bagaimana nih
kita berpikir filsafat pendidikan untuk menghadapi masalah-masalah pendidikan yang nantinya akan kita temukan. Jadi itu kurang lebih kaitannya antara filsafat dengan program FKIP ya. Jadi mungkin kalau di fakultas sebelah, di fakultas lain yang ada di UBP tidak ada filsafat pendidikan, karena ya ketika mereka lulus mereka tidak akan menjadi pendidik. Tapi kalian yang hari ini misalnya Panandang, Sultan, Elsa, dan semuanya, kalian adalah calon pendidik yang hari ini sedang digodok dan disiapkan untuk jadi pendidik nantinya, ya, tenaga kependidikan nantinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada yang mau ditanyakan mengenai materi filsafat dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu apa, Sultan? Filsafat pendidikan saran satu aplikasi pemikiran filsafat untuk mengkaji seluk-beluk pendidikan. Oke. Konsep-konsep filsafat. Oh, jangan. Ya, terus. Udah. Oke, pindah ke Yusi. Apa yang Yusi pahami mengenai filsafat pendidikan? Ya, filsafat pendidikan adalah sebuah aktivitas pikiran yang mengatur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur atau menyelaraskan dan memadukan sebuah proses pendidikan. Oke. Apakah filsafat dengan filsafat pendidikan itu hal yang sama, Sahrudin Yusuf? Apakah sama filsafat dengan filsafat pendidikan? Sama, Bu. Sama tidak? Yang lainnya saya tanya, apakah filsafat dengan filsafat pendidikan itu sama? Beda, Bu. Beda. Oke. Siapa yang mau menyampaikan pemahamannya mengenai perbedaan yang kalian pahami mengenai filsafat dan filsafat pendidikan? Meskipun sama-sama filsafat gitu ya. Coba siapa? Raise hand. Ada? Coba Elsa Septia, Elsa. Tadi kan saya sudah menyampaikan materi bahwa filsafat dan filsafat pendidikan itu adalah dua hal yang berbeda meskipun ada sama-sama dalam ranah filsafat. Nah, bedanya apa versi Elsa? Kemana Elsa? Elsa, masih hadir kah? Oke, saya pindah ke Tita Triani. Iya, Bu. Apa yang dipahami oleh Tita? Yang dipahami oleh Tita, filsafat itu lebih ke tentang filosofi tentang penciptaan alam kayak gitu, Bu. Terus kalau filsafat pendidikan itu lebih ke hakikat pendidikan, hakikat manusia, pendidikan itu sedang seperti apa, gitu, Bu. Oke. Jadi filsafat dengan filsafat pendidikan itu berbeda ya. Meskipun filsafat itu adalah ya induk segala ilmu itu adanya di filsafat, sehingga filsafat itu memiliki sebutan sebagai mother of science, yaitu induk dari segala ilmu yang ada. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan salah satu filsafat terapan. Filsafat itu kan umumnya nih, kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi materi yang ada dalam pengantar filsafat itu kan terbagi ada logika, ada metafisika, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis yang masuk dalam kategori filsafat. Sedangkan filsafat pendidikan itu sendiri merupakan filsafat terapan. Jadi yang berbentuk aplikasi di mana filsafat pendidikan ini mengkaji objek penelaahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk pendidikan. Nah, kita bisa melihat dari apa? Dari
apa yang ada dalam ruang lingkup, baik itu filsafat atau pendidikan, jelas berbeda. Secara dilihat dari filsafat itu sendiri, maka ruang lingkupnya masih bersifat umum, misalnya manusianya itu sendiri, alam semesta dan alam sekitar. Berarti banyak hal yang bisa digali dalam filsafat itu sendiri. Bahkan berfilsafat, nah ketika Nur misalkan, Nur Aini berpikir, merenung terhadap sesuatu hal, merenungi, itu bisa dikatakan sebagai proses kita sebagai manusia berfilsafat, asal cara berpikir kita tadi. Apakah cara berpikir kita itu sistematis, kemudian radikal, apalagi menyeluruh dan mendasar. Jadi ketika Nur saja atau Roni Setiawan berpikir, merenung akan sesuatu hal, itu kita bisa katakan kita ini sedang